Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ya malikil adhansi wal imam yaktubu faqad lahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi faddala 'asra dzil hijjah bitar'if fi wujuril ibadat. Faman kana kharaja min baitihi ila sira'il adhiyah kana lahu bi kulli khutwatin 'asru hasanat wa muhyi 'anhu 'asru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mujidul mu'dimul makhluqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu raghaba ummatahu fil adhiyah wa a'malis salihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam was sa'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia dan penuh hikmat ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah, baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Dan marilah kita tinggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya sudah pasti surga Allah. Namun sebaliknya sungguh akan merugi bagi orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat-saat ini di musim pandemi corona, semoga tidak menyurutkan kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan banyaknya musibah, banyaknya wabah penyakit di daerah kita, justru akan membuka hati kita, perasaan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, orang yang selalu ingat zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena corona juga makhluk Allah, maka orang yang dekat kepada Allah pasti penyakit-penyakit itu akan disingkirkan dari orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali dengan sejarah peristiwa momentum yang dialami 3 profil manusia besar. Siapa manusia besar itu? Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Ibu Hajar alaihi salam, dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hari Raya Idul Adha ini berakar dari sejarah 3 profil manusia besar itu tadi. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran surat As-Saffat yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sudah sampai berumur sanggup berusaha dalam keluarga bersama-sama dengan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku disuruh untuk menyembelihmu. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kalau toh memang perintah mimpi itu diperintahkan oleh Allah, maka kerjakanlah. Insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah agar menyembelih putranya yang disayangi tadi, melalui mimpi beliau pun tunduk dan pasrah, baik lahir maupun batin. Lalu beliau menyampaikan perintah penyembelihan itu terhadap putra tercintanya Ismail. Bagaimana komentar atau pendapatmu? Begitu Ismail mendengar bahwa perintah itu dari Allah, maka tanpa banyak pikir lagi, jiwa dan raganya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, tatkala keduanya telah berserah diri
dia, hai Ibrahim, kata Allah, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang berupa domba. Maka segeralah penyembelihan itu dilakukan. Pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengikat anaknya dan membaringkannya. Namun kemudian Ismail meminta, wahai ayahku, lepaskanlah ikatan itu. Kenapa wahai anakku? Aku takut melihat malaikat. Dikiranya aku tidak sabar. Aku takut dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya aku tidak memenuhi janji. Ketika pedang sudah dipersiapkan dengan begitu tajamnya, kemudian diletakkan di atas leher Ismail. Atas kehendak Allah, pedang itu tidak bisa melukai, tidak mampu melukainya. Ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Ibrahim dan menyampaikan firman-Nya kepada Ibrahim, sebagaimana dalam ayat 104 dan 107 surat As-Saffat tadi. Kemudian Jibril datang dengan membawa seekor kambing dari surga. Kambing diterimakan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai ganti anaknya, yaitu Ismail tadi. Dan kambing itulah yang akhirnya disembelih sebagai kurban. Peristiwa momentum ini oleh Allah diabadikan di dalam kalangan kaum yang akan datang sampai kepada kita ini. Dan disebutkan, tegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarakna 'alaihi fil akhirah. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang di kemudian hari, sehingga sampai kepada kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, dan juga Hajar sebagai ibunya Ismail, begitu besar dan dalam. Mereka tanpa banyak komentar dan banyak pikir panjang dalam mentaati dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kalaulah sekiranya keimanan dan ketakwaan, ketaatan, tiga profil yang kuat itu tentu pasti membantah, setidaknya minta pendapat atau argumentasi penyembelihan itu. Kenapa? Karena anak kandung sendiri, Ibrahim sampai tua tidak punya anak, akhirnya berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. Ketika diberikan anak, justru malah disuruh menyembelih sebagai ujiannya. Betapa kejamnya kalau ini bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena ketakwaan dan ketaatan dan kecintaan beliau kepada Allah yang mungkin kurang masuk akal, tetap dilaksanakan. Kecintaan terhadap Allah di atas kecintaan terhadap diri, anak dan keluarganya. Memang begitulah seharusnya. Sekalipun terkadang akal kita tidak mampu untuk menerima suatu perintah, kalaupun perintah itu datang dari Allah, perintah agama, maka seharusnya kita taati dan kita laksanakan tanpa harus menunggu, merasionalkan dengan akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili antara mereka ialah ucapan kami mendengar, kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimallahu. Dari sejarah tadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa menghayati, kita tidaklah mendapatkan ujian yang seberat ujian Nabi Ibrahim, anak dan ibu Hajar. Kita hanya diperintahkan untuk mengorbankan sebagian anugerah rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momentum Idul Kurban ini untuk selalu mendekatkan kepada Allah dengan melaksanakan kurban, yaitu ibadah penyembelihan hewan ternak yang diperintahkan olehnya bagi kaum muslimin yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah dan mampu melaksanakan ibadah ini, hendaklah melaksanakan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pikir. Kalau memang sudah cukup kebutuhan keluarganya sampai 10 hari dan ada kelebihan untuk membeli hewan kurban, maka layak harus berkurban. Penyembelihan hewan kurban itu di samping sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, sehingga mereka ikut bahagia apa yang kita rasakan bahagia ini. Di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ritualnya juga mendapatkan ibadah sosial. Sehingga inilah namanya manusia yang komplit, manusia yang kafah, manusia yang sempurna. Dekat kepada Allah, ibadah hubungan dengan Allah kita jalankan, ibadah hubungan dengan sosial masyarakat kita tegakkan, sehingga kita merasa semua adalah saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal dari keturunan anak Adam ataupun manusia pada hari kurban yaitu 10 Dzulhijjah ini yang lebih disenangi Allah daripada mengalirkan darah kurban. Karena sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pada hari kiamat akan sebagai saksi bagi orang yang berkurban. Biqurdiha, tanduk-tanduknya akan datang. Wa asfariha, kuku-kukunya juga akan datang nanti. Wa as'ariha, bulu-bulunya juga akan datang. Itu bagi kita adalah sampah, sampah yang tidak menguntungkan, yang tidak manfaat untuk kita. Tapi nanti di hari kiamat, kuku yang menjadi sampah, bulu, tanduk yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita di dunia ini, nanti akan hadir di hari akhirat. Apalagi dagingnya, hatinya, otaknya, matanya yang sangat bermanfaat ini, semua akan hadir di hari kemudian, di hari kiamat, sebagai saksi
bahwa Syiah inilah yang berkorban, aku akan hadir di hadapannya sebagai saksi nanti di hari kiamat. Dan lebih penting lagi, darahnya sebelum turun di tanah, secepat kilat, masih di ujung pedang, sudah lebih dahulu memberikan ampunan kepada orang-orang yang berkorban. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit pun tidak ada kerugian justru kita bersedekah kepada Allah. Sama halnya kita berbisnis kepada Allah, kita mengorbankan sesuatu yang baik milik kita untuk orang lain. Ini sama halnya berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya bisnis dengan Allah dan niati dengan hati yang ikhlas, yakin tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amala sholihan fali nafsi, faman asa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka kejelekan itu pun akan kembali kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sebelum khutbah Idul Adha ini bisa memicu dan memacu kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang ahli bersedekah, menjadi hamba Allah yang ahli berkurban. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi,